Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancaringe Channel menghadirkan tips sukses memilih jalur PPDB online 2021, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Bersama Dr. Andos Asrijal MM. Tips sukses memilih jalur PPDB online 2021 ini merupakan bagaimana strategi memilih jalur yang ada dari PPDB online 2021, yaitu adanya jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Untuk kali ini kita mencoba tips ini berangkat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Yaitu yang inti-inti saja yang kita ambil. Yang pertama, pasal 2, PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, kemudian juga tidak diskriminasi. Jadi sama. Dan dari segi persyaratan kita lihat TK kelompok A minimal 4 tahun maksimal 5 tahun, kelompok B minimal 5 tahun maksimal 6 tahun. Untuk SD persyaratan umur yang diterima yang kelas biasa saja 7 tahun, TMT 1 Juli tahun berjalan sekarang. Kemudian kalau ada yang istimewa, yaitu perlu rekomendasi dari psikologi, yaitu umur 5 tahun 6 bulan. Untuk SMP maksimal 15 tahun, TMT 1 Juli tahun berjalan. Dan menyelesaikan SD 6 kelas 6 atau 6 tahun. Untuk SMA maksimal 21 tahun, TMT 1 Juli tahun berjalan, menyelesaikan kelas SMP, SD yaitu 12. Dan SMK maksimal 21, TMT 1 Juli tahun berjalan, menyelesaikan SD SMP yaitu 12 tahun. Kemudian ini dibuktikan dengan adanya akte kelahiran. Jadi harus ada akte kelahiran. Pasal 12, PPDB SD SMA dilaksanakan jalur pendaftarannya, yaitu jalur-jalur tersebut inilah yang akan kita fokus hari ini, bagaimana tipsnya nanti, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Di sini jalur tersebut kita lihat kota atau daya tampung presentasinya. SD untuk zonasi nanti 70% SMP, 50% SMA, 50%. SMK tidak ada. Afirmasi 15% sama. Perpindahan orang tua maksimal 5%, dan untuk TK prestasi dan SD tidak ada berlaku. Kemudian untuk SMP SMA prestasi itu sisa kota yang ada, ini menurut Permendikbud tersebut. Kemudian jalur fokus kita jalur zonasi pasal 17, yaitu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayahnya tentu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah atau zonasinya. Kemudian domisili peserta didik tersebut berdasarkan kartu keluarga, yang kunci di sini adalah paling singkat 1 tahun. Jadi kalau kurang 1 tahun berarti tidak berlaku secara otomatis. Kalau online itu tidak dibaca dan dianggap gagal, tidak diterima. Kemudian juga tidak dimiliki oleh calon peserta itu kalau ada yang tidak keadaan tertentu, jadi diganti dengan surat keterangan domisili. Yang keadaan tertentu itu apabila terjadinya bencana alam, bencana sosial, dan lainnya. Pasal 19, calon peserta didik hanya 1 jalur pendaftaran PPDB di wilayah zonasi. Jadi wilayah zonasi hanya 1. Walaupun di sekeliling kita ada 3 yang beririsan, yang hampir sama dekat,
tapi yang boleh dipilih hanya satu. Selain melakukan pendaftaran PPDB jalur zonasi, wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan prestasi. Inilah peluang nanti tip yang akan kita pergunakan. Di samping kita sudah ada di dalam zonasi, bisa juga kita pergunakan jalur afirmasi dan prestasi. Ini jalur ini di luar wilayah zonasi, kemudian peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Kalau afirmasi bisa di dalam, bisa di luar. Kita fokus afirmasi. Untuk afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal, ini kuncinya ya, keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian peserta melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili boleh di dalam, di luar wilayah zonasi. Yang ketiga, juga peserta didik mendaftarkan jalur afirmasi melalui jumlah kota afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Maka penentuan peserta didik dilakukan memprioritaskan jarak tempat tinggal. Jadi masih juga jarak tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, jalur perpindahan orang tua atau wali. Pasal 23 perpindahan ini jelas. Dalam pasal ini dibuktikan dengan surat tugas oleh instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang memperkerjakan. Dalam hal tersebut, sisa kota jalur perpindahan orang tua atau wali, sisanya dialokasikan untuk calon peserta didik tempat orang tua wali mengajar. Penentuan peserta didik jalur perpindahan orang tua atau wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal dan calon peserta didik. Pasal 24 PPDB dilakukan berdasarkan, kalau untuk prestasi, rapor dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik yang sekolah asal. Kemudian prestasi bidang akademik dan non-akademik. Khusus rapor sebagaimana dimaksud ayat 1 menggunakan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Bukti di atas prestasi sebagaimana dia tersebut diterbitkan paling lambat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Kemudian pasal 25 prosesnya sebagaimana dimaksud pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis dan ujian kemampuan akademik. Tahapannya pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang. Nah, mungkin itu sebelum kita lanjutkan tip-tip yang perlu kita fokuskan. Jangan lupa subscribe, like, loncengnya, and share. Terima kasih. Dan juga menekan subscribe itu Anda telah membantu kami dan tidak merugikan dan tidak memakan pulsa Anda. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bagaimana Anda memilih? Hati-hati memilih, salah pilih bisa gagal. Ketepatan memilih bisa menjadi sukses. Bisa kita diterima. Tips sukses dalam persiapan teknis PPDB online. Sekarang kita kaji online-nya dulu, yang teknis. Tips sukses dalam persiapan teknis PPDB online 2021. Yang pertama, perangkat yang disiapkan sebelum registrasi akun. Yang kedua, data yang disiapkan. Yang ketiga, data yang untuk konfirmasi. Sekarang kita lihat. 1. Perangkat yang disiapkan sebelum registrasi. Jadi tip kita harus siap, harus jelas. Maka untuk itu kita harus menggunakan komputer atau laptop. Boleh HP, tetapi lebih bagus komputer dan laptop. Yang kedua, kita juga siapkan sinyal internet yang kuat. Apakah Wi-Fi, paket, dan lainnya. Yang jelas kuat. Apalagi nanti kalau hari-hari pertama pembukaan, karena begitu banyak, servernya kurang mampu, ya berarti kadang-kadang susah masuk. Yang ketiga, data identitas calon.
dari siswa baru. Jadi kita siapkan data kita yang lengkap. Kemudian kapan perlu siapkan juga printer, alat cetak, dan alamat web PPDB online sesuai daerah. Ya, daerah kita di mana. Jadi kita harus tahu alamat tersebut. Jadi ini strateginya, yang tipnya yang perlu kita pahami betul sebagai dasar persiapan yang pertama. Kemudian yang kedua, tip yang kedua, pada data yang disiapkan sebelum registrasi akun. Maka untuk itu, langkah-langkahnya yang perlu kita persiapkan, nama lengkap itu sesuai dengan KK, sesuai dengan ijazah. Jadi jangan beda. NIK, NIK, ambil dari KK. Jadi kita bacakan betul dari KK, jangan salah. Karena kalau salah tidak keluar nanti. Tempat tanggal lahir sesuai juga dengan KK. Yang penting dicatat sekarang 1 Juli 2021, maksimum untuk SMA 21. Kemudian nomor 4, nomor KK, ambil dari kartu keluarga. Kemudian 5, kita buat password 8 karakter, gabungan huruf dan angka. Ketik ulang password di atas, jangan lupa kita catat. 7, alamat email, boleh email orang tua. Dan 8, klik daftar pada kontak konfirmasi. Berarti itu langkah-langkah yang kami ingatkan juga. Tip ini sangat penting bagi kita, langkah-langkah ini, sehingga dengan langkah dasar ini bisa untuk mulus ke depannya. Yang ketiga, tip kita adalah dalam menyiapkan data sebelum login pendaftaran. Nah, jadi kita harus siapkan data ini. Ada 2 bentuk nanti. Yang pertama, data pribadi, data sekolah, data dokumen, dan data nilai. Ada 4. Status entry data ini adalah entry data pokok. Yang jelas data ini nanti bagi calon peserta didik baru yang tamat SMP MTSN tahun berjalan, tahun sekarang, itu hanya untuk cek data saja bagi mereka. Jadi kita pergunakan hanya untuk cek data, apakah sama atau tidak. Sedangkan untuk calon peserta didik luar daerah kabupaten atau luar daerah provinsi yang tamat tahun sebelumnya atau paket, maka mereka harus entry data. Data yang mereka entrykan itulah yang kita siapkan. Jadi yang pertama, NISN, nomor induk siswa nasional. 2, jenis kelamin. 3, agama. 4, nomor HP siswa. 5, nomor KK. 6, tanggal cetak KK. 7, alamat domisili, alamat rumah, RT RW Jorong, desa, kelurahan atau nagari, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Kemudian ke-8, pilih titik koordinat yang ada nanti setelah dibuka, kemudian disimpan. 9, data orang tua atau wali, mulai dari alamat orang tua, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat, status ayah dan ibu yang perlu kita tampilkan. Kemudian sekolah, asal sekolah, jenis pendidikan, khusus untuk yang tamat tahun berjalan, hanya konfirmasi melihat saja pas fotonya apakah sudah cocok, kakaknya sudah, ijazahnya ada. Kalau yang tamat tahun dulu atau dari luar daerah, mereka harus mengunggahnya tersebut. Kemudian nilai semester 1 sampai semester 5. Ini kita isikan, ini sudah kita cepat saja. Itu yang perlu. Itu tip persiapan. Sekarang tip sukses memilih jalurnya lagi. Jalur PPDB online 2021. Kita tahu bahwa jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan persepsi. Prestasi. Nah, ini mana caranya tip kita memilih jalur ini. Tip sukses memilih jalur zonasi. Kita tahu bahwa jalur yang utama dan juga persentasenya yang tinggi, tadi kita lihat
untuk SMA 50%, yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi ini adalah jalur yang diambil adalah berdasarkan domisili, tempat tinggal, wilayah. Maka untuk itu ditentukan oleh kakak. Dan juga ditentukan surat keterangan apabila yang bersangkutan itu ya dengan surat keterangan adanya bencana alam atau bencana sosial dan lainnya. Tapi kalau tidak bencana, yang menentukan adalah kakak. Dan kakak itu juga strateginya di sini yaitu 1 tahun. Nah, jangan kurang. Kalau kurang 1 tahun, otomatis nanti software pengolah online-nya tidak akan meluluskan. Nah, ingat ini dan perlu dicatat. Yang kedua, tip juga kita lihat jarak terdekat. Jadi kalau ada beberapa sekolah yang ada di lingkungan kita secara irisan atau bagaimananya, mungkin ada 3, maka pilihlah yang terdekat. Kemudian kita lihat juga kotanya, daya tampungnya. Ya, kalau umpamanya di antara yang terdekat itu terlalu favorit, terlalu banyak peminatnya di sana, tentu kita lihat kota dan daya tampung. Ini strategi kita harus tahu itu. Maka untuk itu ketika memilih sekolah, jadi kita lihat juga berapa orang yang sudah terdaftar, berapa orang yang sudah memilih dari jalur tersebut. Sekolah A sudah 800, sekolah B sudah 700. Nah, kita lihat sesuai dengan jalur yang kita ambil. Apabila ada data yang sama, jarak yang sama, maka ditentukan oleh umur nanti. Yang tua didahulukan. Jadi umur itu walaupun sama umurnya, mungkin bulannya tentu beda. Walaupun tahunnya sama, bulannya beda, minimal harinya atau tanggalnya beda. Jadi ditentukan itu prioritasnya nanti. Jadi di sini kunci zonasi ini adalah jarak terdekat. Jadi kalau ada beberapa sekolah, coba dulu dengan Google Map. Bisa itu diuji coba dengan Google Map dulu. Di antara 3 sekolah itu mana yang terdekat. Kemudian juga kita lihat mana daya tampungnya yang apa. Kemudian juga strategi kita. Kalau ada anak di depan rumah kita atau di sebelah atau tetangga kita. Kemana kemarin diterima. Nah, di mana dia sekolah. Nah, itu juga menjadi perhatian bagi kita untuk pilihan sekolah dalam jalur zonasi. Kemudian tip memilih jalur afirmasi. Untuk jalur ini memang istimewa ini. Ini kuncinya adalah data diri. Apakah keluarga kita masuk afirmasi ini bisa atau tidak? Karena ditentukan oleh keluarga miskin, yaitu keluarga yang ikut program pemerintah, ada bukti kartunya. Jadi keluarga miskin ada PIP dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, disabilitas. Apakah memang kita termasuk itu dengan bukti ada dokumen penunjuk dan bukti fisik. Kalau kita memang di antara data diri kita termasuk itu, maka boleh kita ambil jalur afirmasi ini. Ingat, jalur afirmasi ini merupakan pilihan kedua setelah jalur zonasi. Nah, jadi ini tambahan bagi kita. Kalau dengan adanya data diri kita tadi, bisa peluang bagi kita untuk memilih jalur afirmasi. Ketentuan lain ialah kalau ada beberapa sekolah pilihan terdekat, lihat kota dan daya tampung tetap menjadi perhatian kita. Karena nanti apabila ada beberapa yang masuk mendaftar di sekolah tersebut jalur afirmasi, itu akan di-ranking berdasarkan terdekatnya. Nah, jadi jarak yang sama juga ditentukan oleh umur yang tua nanti. Jadi perlu strategi kita itu. Apakah kita termasuk keluarga miskin? Kalau miskin bagaimana pilihannya?
Kita lihat di mana kemungkinan setelah zonasi, di mana bisa kemungkinan kita diterima. Kemudian yang ketiga, jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, ini juga ditentukan memang kondisi diri kita. Apabila diri kita memang keluarga kita pindah dengan bukti yang jelas, dengan resmi dan legal, ya tentu ini jalur yang kita ambil. Tentu dengan pilihan juga, kalau ada beberapa sekolah dari kondisi kita yang kita pilih, ya pilihlah yang terdekat. Lihat kota, lihat daya tampung, kuncinya ini. Sehingga sekolahnya kecil, daya tampungnya kecil, pendaftar banyak, tentu semakin pesaing tinggi. Tapi kalau sekolah sudah besar, daya tampung besar, nah itu peluang bagi kita. Jadi perlu ini ya. Kemudian tetap juga jarak yang sama ditentukan oleh umur atau tua. Apabila ada ditentukan nanti pada perpindahan jalur orang tua, tapi biasanya ini tidak banyak ini. Kalau ada data yang sama, jarak yang sama, itu ditentukan juga nanti oleh umur dari ketentuan tersebut. Tapi jarang, ya biasanya tidak banyak perpindahan orang tua. Tapi kalau memang ada, tetap jalur ini menjadi perankingan. Kemudian yang keempat, tips sukses memilih jalur prestasi. Kita tahu tadi bahwa kita jalur zonasi bisa memilih tambahan, afirmasi, dan prestasi. Nah, tentu tanya diri kita dulu. Bagi kita siswa yang punya prestasi, itu masuklah jalur prestasi. Nah, jadi diinginkan di sini ya, saya ulangi, siswa yang punya prestasi masuklah pada jalur prestasi. Tolong dipergunakan. Jadi yang pertama, punya prestasi akademis, rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 untuk 5 pelajaran, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, yang nilainya tinggi. Kalau dapat di atas 8, kalau di atas juga di atas 9. Rata-rata di kelas ranking 1, 2, 3. Ini peluangnya besar untuk jalur prestasi. Kemudian juga punya prestasi non-akademis. Lomba olimpiade, lomba cipta seni, lomba yang lainnya termasuk juga hafiz dan lain-lainnya, itu ditetapkan masing-masing daerah, biasanya itu bisa. Jadi kalau kita punya prestasi, kita pergunakan. Kemudian tips kita ketika kita memilih sekolahnya, kalau ada beberapa sekolah, pilih yang terdekat, lihat kota, lihat daya tampung. Jadi kalau daya tampungnya banyak, ya kita lihat juga. Kalau di sana umpamanya sekolahnya favorit, ya tentu menjadi peluang kita kecil, karena orang-orang yang lain yang berprestasi juga akan masuk ke sana. Jadi tentu perlu menjadi perhatian kita. Catatan lain, prestasi yang didapatkan selama 6 bulan atau juga maksimal 3 tahun. Di luar itu tidak dihitung. Kalaupun kita upload, itu tidak dihitung. Jadi percuma saja. Jadi mohon menjadi perhatian. Kemudian ada daerah yang menetapkan persentase prestasi ini. Ada masing-masing daerah untuk prestasi ini sehingga lebih jelas. Jadi ini kita masih berpatokan kepada Permendikbud. Baiklah, di samping tips-tips tadi, ada beberapa hal kecil yang membuat gagal kita, tidak sukses, sehingga untuk masuk diterima di PBDB online. Jadi ada beberapa hal, ini kami ingatkan. Yang pertama, lupa dan ketinggalan jadwal. Sistem online sudah ada jadwalnya. Kalau kita lupa dari ketentuan jadwal yang ada, tidak bisa lagi. Termasuk juga apabila data yang diminta tidak seperti yang kita minta, ya tidak mau.
Yang kedua, upload data yang tidak benar. Nah, contoh, berkas KK tidak sesuai dengan ketentuan yang pertama, kurang 1 tahun. KK tidak sesuai dengan minimal 1 tahun. Jadi kalau tidak sampai 1 tahun, tidak dibaca oleh software, sehingga kalau tidak dibaca dianggap tidak ada, dan tidak ada dianggap tidak lulus dan tidak terima. Itu. Maka untuk itu harus hati. Jelaskan ini, kalau ada data yang beda, tolong konfirmasi ke operator secepatnya. Sehingga yang ketiga, kurang referensi. Jadi bagi kita harus cari informasi dari berbagai sumber, terutama dinas pendidikan daerah kita yang terdekat. Kalau ada informasi yang terbaru, bagaimana? Jadi ini harus cepat kita untuk ini. Yang keempat, kesalahan dalam pengisian data. Ini sering juga terjadi. Pertama, salah mengisi alamat. Tidak cocok dengan alamat KK. Jadi alamat itu juga satu persis sama dengan alamat KK. Salah mengisi nilai rapor. Tidak cocok dengan rapor yang sebenarnya. Maka kalau ini terjadi, tolong cross check cepat melalui operator sekolah. Jadi kalau ada juga terjadi ini. Yang kelima, pemilihan sekolah yang kurang tepat. Nah, inilah di samping tips tadi, ini juga menjadi kegagalan. Satu, mengisi sekolah favorit. Padahal jauh dari zonasi. Kita inginkan favorit. Kalau memang ini boleh, ambil zonasi, isi favorit. Kalau memang kita juga mempunyai prestasi, ambil yang favorit itu dengan jalur prestasi kita masukkan. Zonasi tidak kita tinggalkan. Kemudian memilih jalur selain zonasi seperti afirmasi dan prestasi yang kurang membaca jarak, kemudian daya tampung kota yang ada. Ini sangat penting. Jadi kita dalam mengisi itu tidak perlu pada hari-hari pertama, tidak apa-apa hari-hari terakhir. Sehingga hari-hari terakhir kita bisa melihat mana calon-calon yang sudah banyak mengisi. Ya itulah, selamat melaksanakan tip sukses ini dengan baik. Sehingga perangkat yang perlu kita persiapkan, data yang perlu kita siapkan, kemudian data yang untuk konfirmasi, dan semoga berhasil. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang terlupa tadi, subscribe-nya yang belum, terima kasih atas subscribe dan loncengnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat membantu kami juga untuk kegiatan-kegiatan video selanjutnya. Ini video kami yang beredar. Penutup, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih banyak. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.